koran Sumatera Express wajib untuk dibaca. Nah, sekarang kita beralih ke informasi yang sudah dirangkum kawan-kawan dari Halo Palembang. Nah, sebelumnya Mirsa, mungkin Mirsa ini masih yang lagi bersiap-siap untuk mulai ke aktivitas pagi ini. Kami masih di Halo Palembang dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol kaget dengan narasumber yang luar biasa, yaitu ada dari GM PLN UIW S2JB, ada Pak Saleh Siswanto, dan juga tentunya dari Kepala Ombudsman RI. Nah, itu jadi jangan kemana-mana, kaget ada di segmen berikutnya. Kita bakal ngulik cak manonian pelayanan dari PLN di unit induk wilayah S2JB selama ini. Nah, sekarang Mirsa, informasi yang sudah dirangkum dari redaksi Halo Palembang ini terkait ribuan guru honorer di Kota Palembang ini bakal diangkat jadi PPPK atau P3K. Jadi ini kabar baik buat para guru honorer, yaitu kurang lebih ada sebanyak 3.500 guru honorer di Kota Palembang tahun 2022 ini bakal jadi P3K. Kita selidukin informasinya. Kabarnya dengke bagi tenaga guru honorer di Kota Palembang. Pasalnya sebanyak 3.500 tenaga honorer bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pas tahun 2022 ini. Untuk syarat guru honorer yang tidak harus ngejalani tes ialah masa pengabdian selama 3 tahun, terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik, sama yang terakhir lolos passing grade pas tes P3K tahun 2022. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa ngatoke untuk jadwal pengangkatan guru honorer P3K, Pemkot dan Dinas Pendidikan masih nunggu Juknis dan Juklak dari Kemenpan RB. Yang lebih kurang 3.500 itu. Insya Allah ini akan bisa ditindaklanjuti karena kita kemarin menginginkan tanpa tes. Baik itu yang sudah memenuhi persyaratan, umpamanya sudah 3 tahun, dia memenuhi passing grade, dan juga dia terdaftar di Dapodik. Nah, ini akan dibahas dan dikaji. Pada intinya insya Allah ini bisa dikabulkan. Nah, yang lain-lain ini juga kita mendapat angin segar dari pihak kementerian. Mudah-mudahan saja kita akan tunggu, baik itu berupa Juknis, Juklak maupun surat edaran dari Kemenpan RB dalam rangka. Selain itu, Pemkot Palembang juga sudah mengirim data 16.000 tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Palembang untuk diangkat jadi P3K. Abidin Riwanto, baik buat para guru, pastinya happy, pastinya senang-senang ini seluruh guru dan keluarganya. Ada 3.500 guru honorer di Kota Palembang yang selama ini statusnya honorer. Tahun 2022 ini yang sudah masuk di akhir tahun bakal jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K. Nah, pemirsa, setelah segmen Siko ini kita bakal ngadir ke narasumber, mencak tadi yang Bang Cek Agela ngomong, yaitu General Manager PLN Unit Induk Wilayah S2JB dan juga Kepala Ombudsman RI di Sumatera Selatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Palembang, kalau tadi di segmen pertama kita sudah bahas mengenai ribuan guru honorer yang sudah diangkat menjadi P3K, dan kali ini tentunya di segmen kedua menarik nian dan spesial nian pemirsa hari ini karena kita sudah berewangan dengan narasumber yang luar biasa. Di sini Mang Cik Agai sudah berewangan dengan ada Pak Saleh Siswanto, GM PLN Unit Induk Wilayah S2JB. Pagi Pak, Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Dan juga ada perwakilan dari Ombudsman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, ada Pak M. Adrian Agustiansyah. Selamat pagi Pak. Nah pemirsa, tentunya hari ini kita nak ngebahas mengenai yang namanya pelayanan dari PLN S2JB itu dewe, dan kita langsung ngobrol baik dengan para narasumber yang luar biasa. Ini yang pertama kita nak tanya dulu dengan Pak Saleh Siswanto tentunya. Pak, cak mana nih Pak terkait pelayanan yang ada di PLN Unit Induk Wilayah S2JB ini, mungkin boleh disampaikan ke pemirsa. Terima kasih Mang Cek Hagai. Iya Mang Cek Hagai, betul. Terima kasih Pak Adrian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mang Cek Hagai, Pak. Kami dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah
Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Tentunya PLN ini sebagai perusahaan pelayanan publik ya, terutama di bidang ketenaga listrikan, pasti kami terus berupaya dan fokus untuk memperbaiki layanan kami kepada pelanggan. Karena tanpa pelanggan, ya, PLN tidak ada apa-apanya. Pasti juga tidak akan bisa menyalurkan energi listriknya dengan baik, ya, menjual listrik kepada pelanggan. Jadi pelanggannya adalah sangat penting statusnya bagi PLN, dan untuk itu kami terus berupaya untuk meningkatkan layanan PLN dari hari ke hari, dan bahkan kami sudah beberapa waktu lalu kita sudah mengeluarkan namanya PLN Mobile. PLN Mobile. Aplikasi PLN Mobile ini sangat bermanfaat ya untuk mendekatkan PLN dengan pelanggan. Jadi pelanggan mau berhubungan dengan PLN cukup di genggaman lewat HP, ya. Langsung berkomunikasi 24 jam non-stop, melakukan pengaduan, menyampaikan keluhan, bahkan untuk meminta pasang baru, tambah daya, layanan yang lain-lainnya itu cukup dengan di PLN Mobile. Dari aplikasi, Pak. Di sana banyak sekali menu-menu aplikasi yang sangat memudahkan pelanggan. Jadi dengan PLN Mobile semua pelanggan akan menjadi dekat ya dengan PLN dan dapat menyampaikan seluruh guna-gunanya terkait dengan masalah ketenaga listrikan. Baik, Pak Saleh. Tentunya mumpung Pak GM-nya ada di sini nih, langsung aja kita tanya. Menurut Bapak sendiri, apakah pelayanan dari PLN unit induk wilayah S2JB ini sudah optimal atau belum nih, Pak? Ya, terima kasih. Memang untuk pelayanan publik namanya listrik itu kan harus dijaga kontinuitasnya 24 jam non-stop. Yes. Nah, ini memang tidak mudah dan memang tidak gampang karena instalasi listrik itu mulai dari sisi pembangkitannya, dari pembangkitan. Kalau di Sumatera Selatan ini banyak sekali pembangkit kita. Kemudian disalurkan melalui transmisi yang tegangan tinggi, masuk ke gardu induk, kemudian keluar dari gardu induk nanti ada ke jaringan-jaringan distribusi yaitu SUTM, saluran udara tegangan menengah yang ada di pinggir-pinggir jalan. Kemudian ada di gardu-gardu trafo distribusi yang di pinggir-pinggir jalan. Kemudian baru masuk ke JTR, masuk ke rumah-rumah, masuk ke kWh meter. Rangkaian panjang sekali dan ini harus dijaga 24 jam keseluruhannya. Dan di setiap segmen itu banyak sekali potensi-potensi yang mengakibatkan terputusnya aliran listrik. Mulai dari sisi pembangkitan, transmisi, distribusi, di tiang-tiang pinggir jalan. Kita tidak bisa, terutama kita tidak bisa menjamin 100% listrik itu tidak bisa padam. Kenapa? Karena memang ancaman, kemudian gangguan yang tidak bisa kita prediksi itu masih tinggi. Contohnya tiang kita di pinggir jalan, tiba-tiba ada mobil truk nyerodok, tumbang listriknya, tiang listriknya, padam listriknya. Nah itu yang tidak kita prediksi. Kemudian tiba-tiba ada tanah longsor, ada gempa, kemudian ada pohon tumbang, ya, ada petir menyambar ke jaringan trafo kita. Ini menyebabkan listrik. Nah memang kalau dia pertanyaan apakah sudah optimal pelayanan, kami akan terus berupaya melayani masyarakat, khususnya listrik ini akan menjaga 24 jam non-stop. Kemudian pelayanan kami akan lebih terus dipermudah sehingga masyarakat pelanggan dapat menikmati listrik ini dengan nyaman, aman, tenang, dan tentu PLN juga akan senang tentunya melayaninya dengan sepenuh hati karena listriknya menyala terus. Pelanggan senang, itu adalah tujuan kami. Siap, thank you Pak Saleh. Nah kita ke Pak Adrian dulu nih, dari kacamata Kepala Ombudsman RI di Sumatera Selatan. Cak Mano nih Pak, terkait pandangan Bapak tentang pelayanan dari PLN ini deh Pak. Ya, ini kan menarik, tadi kata Pak Saleh bahwa PLN ini kan memang orientasinya pada pelanggan juga. Kita paham posisi PLN sebagai BUMN, tentu di satu sisi juga mereka harus menghitung bahwa operasional yang mereka lakukan juga harus menghasilkan untung agar bisa menghidupin perusahaan ini seperti itu. Tetapi di satu sisi juga kita mesti ingat bahwa PLN ini memang karakteristiknya agak beda dengan BUMN-BUMN lain karena mereka selain juga mesti cari untung, mereka juga mengemban misi negara dalam hal
kelistrikan, menjamin pasokan listrik. Yang kata Pak Saleh tadi tidak mudah, 24 jam itu mesti hidup terus, non-stop. Kalau kita dengar penjelasan dari Pak Saleh tadi, rangkaiannya mulai dari gardu induk terus sampai ke JTS, ke rumah ke KWH itu potensi untuk terjadi gangguan tinggi. Kalau dulu mungkin kita masih ingat anekdot dari masyarakat, pembangkit listrik takut hujan katanya. Kalau hujan pasti mati lampu Pak ya, betul ya. Atau kalau misalnya kalau ada angin kenceng saja mati lampu. Tetapi sekarang kalau kami lihat selaku Ombudsman Pengawas Layanan Publik, hal-hal itu sudah sangat jarang. Sangat jarang. Dan kami lihat usaha teman-teman itu sudah sangat baik sekali. Ada bagian perawatan, misalnya yang secara rutin melakukan pengawasan, melakukan pembersihan pohon-pohon yang takutnya nanti kalau hujan tiba-tiba bisa mengganggu kabel bisa bersentuhan dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Nah, apalagi kalau kita lihat bagaimana bisnis proses yang ada di PLN. Ombudsman pernah diajak keliling tuh, 2 tahun yang lalu saya ingat. Bagaimana proses yang ada di PLN. Dan kita apresiasi bahwa ternyata ada orang-orang di PLN itu yang kita lebaran, kita bisa libur, dia nggak bisa lebaran, dia mesti standby itu di sana. Seperti itu. Apa? Ini merupakan komitmen dari teman-teman PLN, jangan sampai nanti ada gangguan terkait masalah pasokan listrik. Itu. Karena apa? Layanan listrik ini, mohon maaf, kadang-kadang sama kayak nilas titik rusak susu sebelaga. Seperti itu. Hiduplah 1 bulan itu tidak pernah mati lampu, tetapi tiba-tiba mati lampu di saat-saat yang penting, itu 1 bulan itu bisa rusak semua itu. Sibuk semua nyalain PLN ya Pak ya nanti ya. Nah baik Pak, kalau dari Ombudsman sendiri ini kan tempat pengaduan masyarakat, apakah ada nih dari masyarakat yang mengadu atau memberikan keluhan tentang PLN sampai sejauh ini? Ya kalau sejauh ini pasti ada lah, karena kan PLN ini kan memang pelanggannya banyak. Betul. Lalu kemudian ini memang layanan publik yang memang dibutuhkan masyarakat sehari-hari dan sifatnya emergensi. Orang pun tidak bisa kalau ada masalah nunggu, nantilah kita tunggu 1 minggu lagi baru kita laporkan. Tidak bisa. Begitu kejadian hari ini orang pasti akan melapor seperti itu. Betul. Nah, kabar baiknya kalau zaman dahulu kita paham betul kalau mati listrik itu kita nelpon PLN, sampai pegal kita nelpon itu belum tentu ada yang angkat. Seperti itu. Tapi beda itu dulu. Sekarang, Pak, ya? Kalau sekarang itu jauh berbeda. Seperti itu. Kami pernah diajak melihat bagaimana pengelolaan call center yang ada di PLN. Ya. Kami melihat ada 50 orang anak-anak muda itu yang siap menerima keluhan pelanggan. Dan dari banyak testimoni masyarakat, sekarang ini orang nelpon itu dalam jangka waktu di bawah 1 jam petugas sudah datang. Seperti itu. Nah, ini kan artinya bagaimana usaha PLN sendiri untuk berbenah, melakukan pengelolaan keluhan pelanggan dengan profesional, sehingga menghasilkan kepercayaan pelanggan terkait layanan yang ada di PLN itu sendiri. Seperti itu. Berarti memang makin kesini pun masyarakat sebenarnya sudah tahu dan juga sudah mengalami dan merasakan bahwa memang layanan dari PLN terkait dengan keluhan, terkait dengan pemasangan, tambah daya, atau apapun itu semua jauh lebih cepat lah ya. Apalagi ditambah dengan aplikasi PLN Mobile yang sudah disiapkan untuk seluruh masyarakat, khusus di Sumatera Selatan, untuk bisa menyampaikan keluhan, untuk bisa banyak sekali fitur rupanya di situ, yang mungkin pemirsa juga baru tahu nih pagi ini. Boleh download berarti di Play Store ya Pak ya, ataupun di App Store. PLN Mobile. Nah, kita balik lagi ke Pak Saleh nih Pak. Biasanya memang kalau ngomong atau ngobrol dengan PLN ini tidak jauh dari yang namanya mati lampu Pak ya. Itu selalu menjadi sorotan seperti yang Pak Adrian tadi ngomong, sebulan full hidup lampu, sekali mati lampu langsung rame nih. Kayak kejadian beberapa bulan lalu Pak Adrian, betul ya, di Sumatera Selatan. Ini terkait pelanggan yang suka ngeluh soal pidem lampu tadi Pak, mati lampu tadi, istilahnya biar pet. Ini Cak Mano nih Pak, penyebabnya kira-kira yang paling sering itu apa, atau ada penyebabnya khusus, boleh disampaikan? Baik, terima kasih Pak Aga ya. Padam listrik itu memang ada 2 permasalahannya. Satu itu karena terencana. Kalau terencana itu memang disengaja ya oleh PLN karena untuk
maintenance ataupun pemeliharaan. Namun saat ini kami juga sudah berupaya untuk menekan padam karena perencanaan itu sekecil mungkin ya. Dan juga bila perlu, tidak perlu kita maintenance lakukan pemadaman, karena kita pun juga kita sudah mengadakan peralatan yang bisa bekerja, teman-teman itu dalam keadaan bertegangan tanpa dipadam. Namun itu memang masih sangat terbatas ya. Jadi itu pemadaman karena terencana yang memang ada maintenance ya dari kita pemeliharaan, karena namanya peralatan listrik itu juga perlu adanya maintenance, sama dengan mobil kan harus ada ganti oli, harus diservis gitu ya, sama di jaringan kita juga harus ada pemeliharaan namanya. Nah kemudian juga yang kedua ini yang padam karena tidak terencana. Nah ini karena memang gangguan. Nah gangguan tadi memang khususnya untuk yang kecuali mungkin yang di transmisi ya. Kalau gangguan transmisi seperti kejadian tempo hari yang hampir blackout ya, seluruh Sumatera. Nah itu memang penyebabnya karena gangguan di transmisi. Di mana transmisi kita itu kan saluran udara ya, saluran udara tegangan tinggi. Nah itu memang penyebabnya banyak juga, karena petir, karena burung, karena pohon, karena memang terbuka. Jaringan terbuka ancamannya itu juga banyak. Nah kemarin kejadiannya itu memang karena penyebabnya karena petir dan juga karena ada ini ya, sehingga menyebabkan transmisi tersebut gangguan. Dan hampir ini pemadamannya sangat meluas. Nah khusus untuk yang kami di pelayanan di distribusi ini untuk yang jaringan SUTM itu juga banyak penyebabnya. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, terutama kalau kita lihat persentasenya penyebab padam gangguan, itu yang paling banyak itu penyebabnya karena pohon. Pohon yang menyentuh jaringan. Jadi pohon menyentuh ke jaringan yang tegangan menengah kita, itu harus padam otomatis. Karena kalau tidak padam otomatis, itu bisa membahayakan sekitar, bisa membahayakan kebakaran di sekitar pohon itu, kemudian juga bisa membahayakan nyawa masyarakat di sekitar pohon itu. Jadi pohon menyentuh ke jaringan kita itu harus padam secara otomatis, yang di pinggir jalan ya, untuk tegangan menengah. Baik, ya. Pak Saleh, maaf kita potong dulu, ini ada telepon masuk dari pemirsa Wal TV. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi ya Pak. Iya, Ibu, dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Ibu Siti. Ibu Siti di daerah mana nih Ibu Siti? Di daerah Banyuasin Pak. Oke, warga Banyuasin ya. Halo, ini salam dari kami semua. Boleh mau tanya apa? Silakan Bu Siti. Ini ada Pak GM dan juga Pak Adrian. Iya, saya mau nanya nih Pak. Oke. Apa boleh nih Pak, apa PLN mengganti atau mencabut meteran tanpa pemberitahuan dulu? Setelah menuntur sebulan dengan alasan bayaran yang tiba-tiba melonjak Pak. Baik, berarti pertanyaan ke Pak Saleh ya, terkait dengan pencabutan tadi dari PLN. Sudah itu aja Bu Siti? Sudah Pak, terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Bu Siti. Nih langsung bakal dijawab dari Pak GM sendiri. Pak Saleh. Baik, terima kasih Bu Siti. Ya, tentu memang banyak pelanggan-pelanggan kita yang kalau mendapatkan pelayanan PLN seperti itu, mencabut meteran tanpa pemberitahuan itu, saya kira itu sudah tidak sesuai prosedur ya. Karena prosedur kami itu untuk mengambil meteran yang ada di rumah, meskipun meteran KWH meter itu memang milik PLN yang dipasang di rumah pelanggan, dititipkan di rumah pelanggan. Jadi kalau untuk misalkan ada hal-hal yang di luar perjanjian yang disepakati, maka PLN juga berhak untuk mengangkat KWH meter tersebut. Misalkan ada tunggakan, kemudian yang kedua adanya sambungan yang tidak sesuai dengan standar PLN. Nah itu PLN juga melakukan penertiban ataupun pengambilan KWH meter, namun itu biasanya kita harus lakukan koordinasi sebelumnya ataupun pemberitahuan untuk mengangkat KWH meter tersebut. Kalau melakukan pemeriksaan itu pun juga kita harus izin. Bahkan kalau tidak ada orangnya di rumah, kita juga harus izin ke RT, ke kepala perangkat desa setempat, itu wajib. Itu SOP-nya kita lakukan seperti itu. Nah, jadi untuk kalau
lihat dari pertanyaan Bu Siti tadi, infonya karena tagihannya melonjak ya, sehingga mungkin Bu Siti mungkin belum sempat membayar, kemudian akhirnya datang petugas PLN dicabut meternya. Nah itu juga biasanya sudah pemberitahuannya sudah harus ada. Kan syarat atau ketentuan yang berlaku di kami itu setiap tanggal 20, setiap bulan itu batas akhir pembayaran. Kemudian lewat tanggal 20, tanggal 21 itu kita sudah melakukan namanya pemberitahuan harus ataupun pemutusan sementara. Jadi tanggal 21 itu prosedurnya itu PLN berhak melakukan pemutusan sementara aliran listrik ke pelanggan apabila sampai tanggal 20 belum membayar pelanggan. Gitu. Oh, baik. Nah kemudian lewat tanggal 30 akhir bulan, nah itu pun juga kita lakukan pendekatan ya untuk mengingatkan pelanggan agar segera melakukan pembayaran. Yang tadi listriknya sudah diputus sementara. Kalau sampai nyebrang bulan juga belum bayar, nah itu PLN juga perlu atau berhak mencabut meteran. Mencabut meteran. Betul. Berarti itu batasnya berapa lama tuh Pak? 2 bulan? Ya, sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan ya. Berarti kalau masih sebulan sebetulnya tidak sesuai SOP. Berarti ini untuk Bu Siti nih Pak, boleh menyampaikan berarti keluhan ke dari panel mobile tadi bisa. Ya. Makanya betul. Permasalahannya apa? Kan kalau memang belum dibayar, kan mungkin Bu Siti mungkin keluhannya terkait dengan pembayaran yang melonjak. Ya. Nah itu sebenarnya bisa didatangi ke kantor PLN untuk minta penjelasan. Kenapa pembayaran melonjak ataukah memang pencatatannya bulan-bulan sebelumnya belum normal atau tidak dilakukan pembacaan meter oleh petugas kami sehingga bulan yang berikutnya ini ada akumulasi dari pemakaian Bu Siti yang bulan-bulan sebelumnya, itu bisa saja terjadi. Baik, harusnya sudah terjawab untuk Bu Siti dari Pak Saleh. Dan tentunya ini obrolan bakal semakin seru dan kita tetap bersama dengan Pak Saleh, GM PLN dan juga dari Kepala Ombudsman RI Sumatera Selatan ada Pak Adrian. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, masih banyak hal yang bakal kita ngobrolin sama beliau-beliau ini. Tetap di Halo Palembang. Minum dulu Pak. Ya. Palembang tentunya tadi ataupun pemirsa yang baru join, yang mungkin baru balik ngantar anak sekolah atau lagi siap memasak. Nah ini kami masih dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Ini ada GM PLN, ada Pak Saleh dan juga dari Ombudsman RI Sumatera Selatan, ada Pak Adrian. Nah balik lagi kita nak ngobrol-ngobrol masalah layanan PLN. Kalau tadi sebenarnya sudah disinggung dikit nih oleh Pak Saleh mengenai inovasi, jadi di segmen ini kita nak tanya lebih lanjut lagi mengenai inovasi, mungkin tadi selain PLN Mobile Pak, apa baik mungkin yang sudah dilakukan, mungkin dari segi layanan, dari segi tadi mungkin dari sisi pembangkit atau pembangunan, apapun itu, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat. Baik, terima kasih Pak Aga ya. PLN sekarang sedang gencar-gencarnya melaksanakan amanah transformasi sesuai apa yang disampaikan, diamanahkan oleh Kementerian BUMN, oleh stakeholder kami, oleh pemerintah, agar transformasi PLN-nya harus tetap jalan di bawah fondasi budaya akhlak. Nah, kami terus menciptakan inovasi terutama dalam digitalisasi proses bisnis kami. Kami sudah mengeluarkan super app PLN Mobile. Baik Pak Saleh, maaf Pak, ini ada telepon masuk lagi nih. Kita angkat dulu dari pemirsa. Halo, selamat pagi Pak. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Udah putus. Oke, kita lanjut lagi dengan penjelasan Pak Saleh. Baik. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan Pak Adi. Kami sudah mengeluarkan, melaunching ya aplikasi PLN Mobile yang ini sangat dirasakan manfaatnya baik oleh pelanggan maupun PLN. Di sanalah kita berinteraksi, mendapatkan keluhan, pengaduan maupun kita menyampaikan layanan-layanan kami, produk-produk kami, layanan promosi juga ya. Nah itu di sana kami lihat ini sangat sangat bermanfaat dan banyak masyarakat yang menggunakan
aplikasi PLN Mobile ini, dan dirasakan ya dengan mudahnya pelanggan dapat menikmati layanan yang dikeluarkan oleh PLN. Di samping itu kami terus berupaya meningkatkan pelayanan kami dari sisi keandalan. Kami juga ada yang namanya Yantek Optimization ya, di mana dengan Yantek Optimization ini kami pastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan yang optimal ya dari petugas-petugas pelayanan teknik kami 24 jam non-stop, dan kami punya yang namanya VCC ya, Virtual Command Center. Nah, di sana itu kami dapat memantau mana daerah yang padam, mana yang layanan kami yang sudah melampaui SLA, mana layanan kami yang belum terselesaikan. Nah, ini bisa langsung terpantau, termonitor melalui dashboard yang kami miliki di internal kami. Kami memiliki Virtual Command Center yang ada di genggaman ini. Kemudian kami pun ya, masuk lagi telepon. Kita coba angkat dulu Pak Saleh. Ya. Selamat pagi Pak. Halo. Selamat pagi. Pagi Pak. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Ini dari Bapak Rian Pak, dari Kasnariansa Pak. Oh, Pak Rian, Kasnariansa, ada jauh nih dari sini ya. Iya Pak, silakan langsung dengan pertanyaannya Pak. Ini Pak, kita tentang mana Pak, kebijakan yang kompor listrik kemarin Pak. Kompor listrik, baik. Mungkin ada pembagian dari pemerintah, dan mungkin bakal direalisasi tidak Pak untuk sekarang ini. Siap. ya, ya. Ada lagi Pak Rian? Putar itu baik dulu Pak. Seputar itu dulu ya. Oke, terima kasih Pak Rian. Nah, ini menarik pemirsa dan juga Mas Saleh ini karena memang lagi tren kompor listrik yang sudah mungkin digencarkan oleh pemerintah nih Pak. Boleh langsung Pak Saleh silakan. Baik, terima kasih Pak Rian. Iya, tempoh hari memang ya sudah agak rame ya agak rame, masyarakat betul, terkait dengan rencana program kompor induksi atau kompor listrik dari PLN ya. Namun memang untuk sementara kebijakan tersebut di stop dulu ya, karena memang untuk ininya sedang kita kaji lebih dalam terkait dengan bagaimana nantinya efek terhadap masyarakat, karena memang kompor awalnya itu kompor induksi ini ataupun kompor listrik ini akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu secara gratis ya, program awalnya. Namun kami kaji ya dari pemerintah dan PLN melakukan kajian dulu terkait dengan kebijakan ini supaya tepat sasaran. Jangan sampai kompornya dibagikan tapi juga tidak bisa digunakan oleh masyarakat kan gitu ya. Sehingga ini kami kaji lebih dalam, dan tentu nanti akan ada apakah ini akan terus, kapan waktunya akan dibagikan, kapan ini nanti kami menunggu ini dari tentunya dari PLN pusat ya, ataupun dari pemerintah juga kebijakan ini akan seperti apa ke depannya. Namun untuk saat ini pembagian secara gratis kompor induksi itu di stop dulu atau di hold dulu. Dan kemudian juga ada isu yang terkait 450 itu tidak ada, itu juga tidak. Jadi tetap berlaku PLN ada subsidi listrik 450 itu juga tetap berlaku ya. Dan juga untuk kompor induksi ini kami harapkan juga masyarakat yang memang siap dan dayanya cukup listrik di rumah, itu kami memang sangat menganjurkan agar masyarakat beralih ke kompor induksi atau ke kompor listrik. Karena dengan menggunakan kompor listrik ataupun kompor induksi ini penghematan akan didapat, kemudian kemudahan akan didapat, dan juga kenyamanan pasti akan didapat ya. Betul. Dibandingkan dengan menggunakan kompor gas atau kompor lainnya ya. Dan juga lebih lebih aman saya kira ya. Kalau gas kan takut pemasangannya mungkin, tapi kalau listrik kan mudah, hanya tinggal pencet saja. Itu lebih aman, kemudian lebih mudah pengoperasiannya dan lebih hemat tentunya. Nah, itu mungkin saya harapkan masyarakat juga bisa beralih ya secara mandiri membeli kompor induksi atau mungkin membeli kompor listrik yang dayanya cukup, karena memang itu pasti membutuhkan tambahan daya listrik di rumahnya. Betul. Berarti memang dari PLN sendiri menganjurkan sebetulnya bagi yang udah siap, silakan beralih pakai kompor listrik karena memang lebih hemat Pak ya, dibanding kompor gas, dan juga pastinya lebih aman, lebih safety bagi ibu-ibu yang susah masang regulator. Itu lo malah pakai kompor listrik ya, kalau emang dayanya sudah siap. Nah, kita ke Pak Adrian dulu nih Pak, dari kacamata Ombudsman RI Sumatera Selatan. Kalau kita tadi kan ngomongin inovasi yang sudah dilakukan oleh PLN dari
kacamata Bapak, silakan bagaimana inovasi PLN sejauh ini? Apakah udah bagus atau seperti apa? Ya, tentu kan salah satu kiat PLN kan masalah juga penjualan daya listrik. Ya. Yang diharapkan makin tahun juga makin meningkat. Ya, karena ya. ini juga akan berdampak dari segi pemasukan PLN itu sendiri. Betul. Kita lihat bahwa sekarang ini kan lagi ada euforia masyarakat untuk beralih ke tenaga kelistrikan dari hal energi. Kita lihat bagaimana misalnya mobil. Betul. Orang sekarang mulai beralih berpikir, oh ini lebih efektif pakai mobil tenaga listrik. Listrik. Betul. Karena dari review-review yang berseliweran entah itu di medsos, entah itu di YouTube dan lain sebagainya, hematnya jauh sekali. Jauh, Pak, ya? Itu. Baik, ada telepon masuk lagi. Maaf Pak Adrian. Kita Halo. coba jawab dulu. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Tiwi di Kalidoni. Oke, Ibu Tiwi di Kalidoni. Boleh mau tanya ke siapa ini, Bu Tiwi? Pak JM, oke. Silakan pertanyaannya. Jadi ini Pak, siapa malah kalau misal bayaran listrik ini naik drastis kan, ada sampai 2 kali lipat lebih. Oke, naik drastis tagihan listriknya ya, Bu ya? Iya. Baik. Terus kalau misal nak komplain itu, komplainnya kemana Pak? Oke. Solusinya itu kayak mana? Ada lagi, Ibu Tiwi? Udah itu aja. Itu aja. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini langsung bakal dijawab. Dewi menggunakan pasca bayar atau yang masih catat meteran atau prabayar? Oh, udah putus, Pak. Udah putus, oh ya. Ya, baik. Langsung? Langsung silakan. Oh, ya, Pak Saleh. makasih, Pak. Pak Saleh dulu nih, Pak Adrian. Makasih Bu Tiwi ya. Memang bisa saja terjadi ya keluhan pelanggan dan memang cukup banyak juga ya keluhan pelanggan terkait lonjakan pembayaran rekening listrik dari bulan ke bulan gitu ya. Memang ada 2 tipe meteran kita itu yang terpasang di rumah-rumah pelanggan. Ya. Yang satu itu model pasca bayar, yang itu yang harus dicatat oleh setiap bulan oleh petugas pencatatan meter kami. Betul. Jadi didatangi ke rumahnya. Nah, ini yang pasca bayar. Nah, ini kendalanya kalau yang pasca bayar itu petugasnya datang ke rumah, pagarnya dikunci sehingga petugas kita ini kesulitan untuk masuk untuk membaca meteran karena angkanya kecil. Kecil, Pak, ya betul. Gimana kita mau baca dari luar kan nggak bisa, sehingga tuh memang kadang-kadang diulang lagi mungkin pas rumahnya juga masih terkunci atau masih kosong. Nah, kendala-kendala seperti itu biasanya ditembak oleh petugas catat meter kami. Nah, sehingga bulan depannya ternyata pencatatan meternya salah, bisa saja itu terjadi. Nah, hal-hal seperti itu memang kami berupaya sebaik mungkin untuk memperbaiki terkait dengan lonjakan pemakaian ataupun ini yang tidak stabil. Nah, makanya untuk yang pelanggan yang sering rumah kosong, kemudian memang pagarnya sering terkunci dan juga demi keamanan, memang kita sangat anjurkan untuk berubah kepada model KWH meter yang prabayar. Itu juga mengantisipasi tidak perlu petugas PLN datang untuk mencatat meter. Dan pemakaiannya bisa terkontrol. Oh, seminggu ini saya beli 1 minggu saja token atau pulsanya, model pulsa. Kemudian jadi bisa terkendali, pemakaian listrik di rumahnya bisa terkendali. Nah, kemudian yang kedua dari Bu Tiwi tadi terkait dengan pengadu kemana. Nah, kalau untuk pengaduan ini, kami ada untuk pengaduan itu ada banyak sumber ya, metode satu itu memang yang sekarang lagi kami gencarkan itu lewat PLN Mobile. Bu Tiwi nanti mendownload di App Store atau Play Store PLN Mobile. Nah, di PLN Mobile nanti masukkan ID, nama identitasnya. Nah, langsung bisa lakukan pengaduan ya, baik itu keluhan ataupun selama 24 jam. Di sana banyak menu-menunya. Dan nanti mungkin bisa dicari ya bagaimana menggunakan PLN Mobile seperti apa ininya, nanti bisa direview di sana ya. Betul. Nah, kedua itu memang melalui call center kami. Call center PLN 123. Jadi pencet angka nomor telepon atau di GSM pencet 123 itu langsung terhubung ke call center kami. Betul.
24 jam nonstop juga. Ya. Nah, memang dua saluran komunikasi ini yang banyak yang diakses oleh masyarakat. Yang sekarang yang paling banyak mungkin sudah mulai PLN Mobile. Kalau dulu kan belum ada PLN Mobile yang akses layanan kita yang call center. Nah, sekarang sudah kita keluarkan PLN Mobile. Ini menjadi akses utama kami. Kemudian yang call center 123 juga. Nah, kemudian juga bisa datang ke kantor PLN, layanan PLN terdekat ya, layanan kami. Tapi itu juga sudah jarang sekali. Betul. Karena memang karena teknologi sekarang Pak ya sudah semakin canggih, betul, inovasi-inovasi. Ya. Baik Pak Adrian, ini mungkin nih closing statement dari Ombudsman RI, mungkin juga sekaligus harapannya mengenai layanan dari PLN, sekaligus menyambung yang tadi Pak. Boleh silakan. Ya. Baik, kalau kita lihat nih animo masyarakat untuk nelpon hari ini tinggi sekali nih. Tinggi Pak. Karena memang ini layanan publik yang memang harus dibutuhkan masyarakat. Yang jadi tugas penting adalah beberapa keluhan masyarakat misalnya yang beranggapan bahwa pakai meteran token dengan meteran yang biasa itu lebih boros meteran token. Seperti itu. Nah, ini mesti dibuat video edukasinya oleh PLN. Siap. Sehingga masyarakat tahu, oh ternyata tidak beda nih, maka yang token dengan pakai meteran biasa sama saja wattnya yang terpakai. Justru lebih terukur Pak ya? Kalau kita lihat kan yang lagi entah itu viral di TikTok dan lain sebagainya, upaya PLN misalnya orang nggak bayar baru berapa hari langsung dicabut meterannya, dipaksa diganti dengan meteran token. Ini kan juga kan jadi polemik di masyarakat. Ya. Tetapi kalau masyarakat paham, tahu, oh ternyata tidak ada bedanya. Orang akan dengan sukarela nih, silakan nih. Kalau perlu masyarakat akan mengajukan nih, silakan ganti dengan token seperti itu. Jadi ini salah satu tugas penting juga dari PLN membuat video edukasi bahwa ternyata pakai meteran token dengan meteran biasa itu sama wattnya. Sehingga tidak ada lagi ambigu dari masyarakat apabila mau disuruh ganti ke token, orang sudah tahu, udah paham bahwa ternyata tidak ada masalah. Lalu kemudian yang penting bahwa dalam melakukan prosedur apapun PLN harus mematuhi SOP-nya. Karena ini juga nanti akan jadi batu uji dari Ombudsman dalam rangka menyelesaikan laporan masyarakat. Ada beberapa tipikal laporan yang sudah diselesaikan di masyarakat, ternyata memang SOP-nya dilanggar. Misal, mau mutusin meteran orang, ternyata orang yang nggak ada, pagarnya dipanjat. Seperti itu, lalu main cabut saja, tidak didampingin aparat IRT atau lain sebagainya. Betul. Ini juga mungkin sebagai introspeksi dari PLN untuk selalu mengingatkan petugas-petugas di lapangannya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Adrian. Nah, kita minta dari Pak Saleh, boleh Pak closing statement-nya dan juga himbauan kepada masyarakat di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Pak Aga, terima kasih Pak Adrian. Betul sekali. Tadi dari Pak Adrian sudah menyampaikan rekomendasi dan juga masukannya. Kami terima kasih sekali Pak Adrian ya. Dan kami akan terus berupaya ya untuk merealisasikan ya terkait dengan mengingatkan petugas kita ya untuk taat prosedur, taat SOP. Ini menjadi penting ya supaya tidak ada dengan masyarakat, keluhan masyarakat dapat diminimalisir. Itu tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk terus mengingatkan petugas-petugas kami di lapangan. Kemudian selanjutnya kami juga menghimbau kepada masyarakat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Adrian tadi tidak ada bedanya meter pasca bayar maupun yang menggunakan sistem token karena seluruhnya itu melakukan peneraan. Peneraan yang karena setiap timbangan, alat ukur itu yang ditransaksikan kepada pelanggan, kepada masyarakat umum. Nah, itu memang harus ada alat diuji, dites ya, dan itu juga sudah dilakukan peneraan sehingga sama antara yang pasca bayar maupun yang prabayar, watt 1 kWh meternya itu sama dan harganya juga sama. Nah, ya memang yang menjadi masalah kenapa kok saya tadinya kecil ya itu tadi karena yang pasca bayar itu tidak bisa dipastikan pencatatannya. Karena memang terjadi kesalahan pencatatan meter itu bisa saja terjadi karena memang angkanya kecil, petugas meternya juga mungkin ada petugas pencatatan meter kita yang tidak konsisten untuk membaca angka-angkanya kan, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan meter. Nah, untuk mengantisipasi itu kami juga menghimbau agar dapat beralih kepada prabayar atau menggunakan sistem token. Kemudian yang terakhir nih Pak Agian ya, kami juga sudah menginginkan PLN Mobile, itu masyarakat dapat mengakses
Inilah bentuk upaya PLN untuk mendekatkan PLN kepada masyarakat dengan aplikasi PLN Mobile ini, dan ini sangat terasa, sangat banyak sekali manfaatnya. Pelanggan dapat berinteraksi langsung dengan PLN. Dan apabila ada keluhan ataupun ada masukan terkait dengan PLN, itu 24 jam menggunakan PLN Mobile, kami bisa langsung pantau dan langsung menindaklanjutinya. Itu saja mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Saleh. Dan tentunya pemirsa tadi apa yang disimpulkan dan juga obrolan ini pastinya sangat bermanfaat seluruh pemirsa PAL TV di Palembang dan juga Sumatera Selatan. Terakhir tadi tentunya memang perlu edukasi lebih lagi buat masyarakat paham bahwa yang pulsa menurut Pak Adrian itu memang tidak bukan yang lebih boros dibandingkan yang model lama. Nah, pemirsa, tentunya dengan closing statement tadi berakhir juga Halo Palembang edisi hari ini. Terus saksi ke Halo Palembang setiap harinya jam 8 sampai merapat ke jam 9 cuma di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata aku HGKND pamit. Sampai ketemu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.